Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nadin. NIM saya 23091166034. Di sini saya akan menjelaskan dua buah jurnal di mana tujuannya adalah untuk memenuhi tugas oleh Pak Aryo, yaitu adopsi teknologi informasi. Nah, jurnal yang pertama di sini yaitu yang berjudul prevalensi risiko ergonomi pada kejadian muskuloskeletal disorders atau MSDS di sektor perkantoran Indonesia. Nah, konteks dari jurnal ini yaitu perkembangan teknologi industri, khususnya era industri 4.0, telah menyebabkan digitalisasi yang pesat di berbagai sektor, termasuk sektor perkantoran. Nah, meskipun digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, tapi kenyataannya juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. Nah, salah satu dampaknya yaitu musculoskeletal disorders yang dipicu oleh faktor ergonomi seperti posisi kerja yang tidak ergonomis, waktu kerja yang panjang, gerakan repetitif tanpa istirahat yang cukup, dan beban kerja yang tidak seimbang. Nah, tujuan penelitiannya di sini yaitu mengetahui prevalensi risiko ergonomi pada kejadian MSDS di sektor perkantoran, mengidentifikasi bagian tubuh yang paling sering mengalami keluhan, menilai tingkat keparahan MSDS, dan terakhir yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi kejadian MSDS. Nah, metode penelitian yang dipakai oleh jurnal ini yaitu dari desain penelitiannya yaitu merupakan penelitian deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang prevalensi resiko ergonomi dalam kejadian MSDS di sektor perkantoran Indonesia. Nah, sampel dan partisipan di sini ada jumlah responden yaitu 405 orang, kriteria yaitu pekerja perkantoran dalam usia produktif 21 sampai 50 tahun. Terus tidak dalam kondisi hamil, tidak sedang masa pemulihan cedera, dan tidak mengonsumsi obat pereda nyeri. Nah, teknik pengumpulan data yang dipakai oleh jurnal ini yaitu survei kuesioner. Lalu instrumen utamanya yaitu Nordic Body Map atau NBM yang terdiri dari 28 bagian tubuh yang dapat mengalami keluhan muskuloskeletal. Terus distribusi survei dilakukan secara online melalui Google Form ke 14 wilayah di Indonesia yang memiliki sektor perkantoran. Nah, hasil penelitiannya didapat yaitu jenis kelamin mayoritas responden adalah perempuan atau 73% dibandingkan laki-laki 27%. Nah, kelompok usianya yaitu usia 21 sampai 30 tahun yaitu 40% menjadi kelompok usia terbanyak. Terus 31 sampai 40 tahun 34%, 41 sampai 50 tahun 26%. Lalu durasi kerja per hari kurang dari 8 jam yaitu 12%. Lalu 8 jam 51% atau mayoritas bekerja dalam durasi standar. Nah, jumlah hari kerja per minggu di sini ada 5 hari yaitu 43%, 6 hari dengan 57%. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan NBM atau Nordic Body Map, tidak ada responden yang berada dalam kategori tidak sakit, di mana artinya yaitu semua responden mengalami resiko MSDS dengan tingkat yang bervariasi. Yang pertama yaitu agak sakit sebanyak 49% atau 198 orang, lalu sakit sebanyak 43% atau 171 orang, lalu sangat sakit sebanyak 8% atau 36 orang. Nah, di mana bagian tubuh yang paling sering mengalami keluhan yaitu yang pertama punggung dengan keluhan tertinggi yaitu agak sakitnya 43%, sakitnya 31%, dan sangat sakit 13%. Lalu pinggang dengan agak sakit 26%, sakit biasa 30%, dan sangat sakit 10%. Lalu leher bawah agak sakit 41%, sakit 27%, sangat sakit 8%. Nah, sebaliknya bagian tubuh yang paling jarang mengalami keluhan adalah siku kiri dengan 74%, siku kanan dengan 73%, serta pergelangan kaki kiri dan kanan 73%. Nah, adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada MSDS di sektor perkantoran. Yang pertama yaitu postur kerja yang buruk, di mana responden ini duduk terlalu lama tanpa istirahat menyebabkan tekanan intradiskal meningkat 10% lebih tinggi dibanding berdiri. Lalu gerakan repetitif dan statis, contohnya menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa perubahan posisi, lalu tingkat stres kerja yang tinggi, lalu kurangnya intervensi ergonomi.
yaitu banyak perusahaan yang belum menerapkan ergonomi yang baik seperti kursi kerja yang tidak sesuai, tinggi meja yang kurang ideal, dan pencahayaan yang buruk. Nah, kesimpulannya yaitu seluruh responden mengalami risiko MSDS dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. 2. Keluhan terbanyak terjadi pada punggung, pinggang, dan leher bawah yang berhubungan dengan posisi kerja dan interaksi manusia komputer. Lalu yang terakhir yaitu durasi kerja yang panjang dan postur kerja yang buruk berkontribusi besar terhadap kejadian MSDS di sektor perkantoran. Nah, saran yang diberikan oleh jurnal ini yaitu menerapkan ergonomi di tempat kerja dengan menyesuaikan kursi, meja, dan posisi kerja. Lalu mengurangi durasi kerja statis dengan melakukan peregangan setiap 1-2 jam dan menambahkan program kesehatan di perusahaan seperti pemeriksaan fisik rutin, edukasi, postur, dan lain sebagainya. Jurnal yang kedua yaitu berjudul A Review on Ergonomics Evaluations of Virtual Reality, yang artinya yaitu sebuah review dalam evaluasi ergonomi sebuah virtual reality. Nah, konteks atau latar belakangnya di sini jurnal ini yaitu VR adalah teknologi yang memungkinkan interaksi pengguna dengan lingkungan digital yang disimulasikan melalui pengalaman imersif, interaktif, dan imajinatif. Nah, namun meskipun teknologi ini menawarkan potensi besar, terdapat berbagai masalah ergonomi yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan pengguna. Nah, itu masalah tersebut meliputi kelelahan otot, ketidaknyamanan visual, mabuk gerakan atau motion sickness, kemudian tekanan dari perangkat dan gangguan kognitif yang membatasi pengguna VR dalam jangka panjang. Nah, pentingnya ergonomi dalam VR yaitu menurut International Ergonomics Association atau IEA, ergonomi adalah disiplin ilmu yang memahami interaksi manusia dengan sistem lain dan mengoptimalkan kesejahteraan manusia serta kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam konteks VR, ergonomi sangat penting karena lingkungan virtual yang diciptakan dapat berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pengguna. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah ergonomi dalam VR mencakup 3 aspek utama. Nah, yang pertama yaitu efisiensi kerja manusia, kesehatan dan keselamatan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu dampak sosial dari penggunaan VR. Nah, masalah ergonomi dalam virtual reality ini mencakup yang pertama yaitu ergonomi fisik atau physical ergonomics. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure, di mana berat dan distribusi berat HMD dapat menyebabkan tekanan di wajah dan kepala. Kemudian tekanan berlebih di daerah seperti hidung, pipi, dahi, dan pelipis dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua yaitu kelelahan otot atau muscle fatigue, di mana penggunaannya itu dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan otot leher dan bahu. Lalu gerakan tangan tanpa dukungan dalam interaksi VR dapat menyebabkan kelelahan otot bahu. Nah, studi juga menunjukkan bahwa posisi target dalam interaksi VR berpengaruh terhadap tingkat kelelahan otot. Lalu yang ketiga yaitu kenyamanan thermal atau thermal comfort. Nah, di mana HMD itu dapat meningkatkan suhu di area wajah pengguna menyebabkan ketidaknyamanan thermal. Nah, yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu ergonomi visual atau visual ergonomics, di mana yang pertama itu kelelahan pada mata atau visual fatigue disebabkan oleh latensi tinggi, resolusi rendah, flicker, dan perbedaan antara konvergensi mata dan panjang fokus. Gejalanya yaitu mata kering, iritasi, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Lalu yang kedua yaitu mabuk gerakan virtual atau virtual induced motion sickness, di mana konflik antara sinyal visual dan keseimbangan tubuh dapat menyebabkan mual, pusing, dan disorientasi. Sekitar 30-80% pengguna mengalami gejala tersebut dalam berbagai tingkat keparahan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu resolusi dan frame rate layar, kecepatan gerakan dalam dunia VR, lalu sudut pandang atau field of view. Nah, lalu ergonomi kognitif atau cognitive ergonomics, di mana yang pertama yaitu kinerja tugas atau task performance. Performa pengguna dalam lingkungan VR bisa berbeda dengan lingkungan nyata, di mana studi menunjukkan bahwa pengguna lebih intuitif dalam menggunakan AMD tetapi lebih akurat dalam tugas berbasis desktop. Lalu
Yang kedua yaitu beban kognitif atau cognitive load, di mana penggunaan VR dapat meningkatkan beban kognitif karena visualisasi informasi yang kompleks. Nah, di mana studi menunjukkan bahwa beban kognitif lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dalam tugas berbasis VR. Nah, metode evaluasi ergonomi VR sendiri yang dibahas oleh jurnal ini yaitu evaluasi subjektif, di mana simulator sickness questionnaire atau SSQ menilai mabuk gerakan dalam VR. Lalu virtual reality sickness questionnaire atau VRSQ mengukur ketidaknyamanan akibat pengalaman VR. Lalu evaluasi objektif yaitu pengukuran tekanan kontak menggunakan sensor untuk menilai tekanan pada wajah dan kepala. Lalu elektromiografi atau EMG menilai kelelahan otot selama penggunaan VR. Termografi inframerah yaitu mengukur perubahan suhu kulit akibat pemakaian HMD. Lalu yang terakhir yaitu EEG atau dan detak jantung digunakan untuk mengevaluasi stres kognitif dan motion sickness. Nah, kesimpulannya yaitu di mana studi ini menekankan pentingnya penelitian ergonomi dalam pengembangan VR. Nah, beberapa rekomendasinya yaitu pengembangan perangkat keras VR yang lebih baik, seperti mengurangi berat dan latensi, kemudian menyediakan ventilasi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan kajian ergonomi dalam teknologi VR, berbagai aspek fisik, visual, kognitif memainkan peran penting dalam menentukan kenyamanan dan efektivitas penggunanya. Faktor fisik seperti tekanan dari perangkat HMD, kelelahan otot, dan kenyamanan thermal dapat mempengaruhi durasi serta kenyamanan penggunaan VR, sementara faktor virtual seperti kelelahan mata dan mabuk gerakan virtual seringkali menjadi hambatan dalam pengalaman imersif. Selain itu, faktor kognitif termasuk kinerja tugas dan beban kognitif juga mempengaruhi efektivitas pengguna dalam lingkungan virtual. Berbagai metode evaluasi ergonomi, baik subjektif maupun melalui kuesioner maupun objektif dengan pengukuran fisiologis, menunjukkan bahwa VR masih memiliki tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu difokuskan pada pengembangan perangkat keras yang lebih ringan dan ergonomis. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.